Angin segar bagi calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi Selasa siang disambut baik para pengusung calon kepala daerah dari jalur independen dalam pemilihan umum serentak tahun 2017 mendatang. Putusan yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat itu dianggap mengurangi hambatan bagi para calon independen yang dipagari isi pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Judicial review yang diajukan Fajrul Rahman dan kawan-kawan itu berdampak berubahnya perhitungan syarat dukungan untuk mengusung calon kepala daerah melalui jalur independen yang sebelumnya berdasarkan presentase jumlah penduduk, saat ini berubah menjadi presentase jumlah daftar pemilih tetap. Menurut para pemohon, agar terjadi kesetaraan dan persamaan di muka hukum dan pemerintahan, maka dasar penentuan besaran persentase bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen bukan didasarkan pada jumlah penduduk, melainkan jumlah suara sah. Sehingga tidak terjadi diskriminasi atau perbedaan bagi setiap warga negara Indonesia, khususnya para pemohon. Apakah keputusan MK ini benar-benar telah mengakomodir harapan masyarakat di negara yang sedang belajar berdemokrasi ini? Jalan lapang calon independen, itulah tema dialog kita kali ini, dan untuk membahasnya saya telah ditemani Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Didik Supriyanto. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini lewat sambungan telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Ya, selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Apa yang salah dengan pasal 41 ayat 1 dan 2 sebelumnya sehingga Anda dan teman-teman dari Perludem ini mendukung judicial review atas pasal tersebut? Ya, pertama kita nggak ikut judicial review ini ya, tapi kita ikut support karena dari awal ketika ketentuan ini diputuskan, undang-undang pilkada ini diputuskan, kita sudah komplain. Kenapa persyaratan calon independen dinaikkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur pilkada sebelumnya, ini Undang-Undang 32 2004. Jadi prosentasenya dinaikkan dan tetap terhadap pemilih. Logikanya memang harus terhadap tetap terhadap penduduk ya, prosentase itu. Logikanya memang yang paling tepat terhadap pemilih karena ini menyangkut dukungan, dan dukungan itu kan diberikan pemilih, bukan diberikan penduduk secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat data statistiknya, jumlah pemilih itu sekitar 70-75 dari jumlah penduduk. Sehingga ketika MK mengubah prosentase terhadap penduduk ke pemilih, itu sebetulnya pengurangan. Meskipun saya melihat pengurangannya tidak signifikan karena prosentasenya kan tidak diturunkan. Yang diturunkan hanya basis prosentasenya dari penduduk ke pemilih. Sementara pengurangannya dari penduduk ke pemilih hanya sekitar 20-25%. Tapi teman-teman dari Perludem sendiri sudah pernah meninjau belum? Ada berapa banyak gitu calon independen yang nantinya akan maju ke pilkada? Sebetulnya kan calon independen ini muncul manakala partai politik dianggap tidak mampu memunculkan calon-calon yang kualifikasinya bagus. Yang paling penting adalah kualifikasinya bagus menurut partai yang bersangkutan yang mencalonkan itu. Nah, manakala itu nggak terjadi, biasanya akan muncul calon independen. Tetapi peluang ini juga dipakai oleh orang-orang yang mencoba-coba. Nah, ini yang dikhawatirkan banyak orang. Kalau persyaratannya sedikit, maka banyak orang yang akan mencoba-coba. Padahal itu akan membingungkan pemilih juga, dalam arti pasangan calonnya kan banyak. Pernah di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, pasangan calonnya itu sampai 12. Itu terjadi karena banyak pasangan calon independen yang muncul, karena waktu itu memang persyaratannya relatif ringan, makanya kemudian diperberat. Tetapi dalam praktek dimanapun, baik di pengalaman di luar negeri, di negara-negara maju yang maju demokrasinya, maupun di tempat kita di pilkada gelombang pertama 2005, 2010 dan gelombang kedua 2010 sampai 2015 kemarin, 2014 kemarin, hanya sedikit sekali pasangan calon independen ini yang mampu meraih kemenangan. Salah satunya kecuali di Aceh ya, karena di Aceh memang itu perkecualian di mana waktu itu kita buka politik di sana sehingga
calon independen dibuka sesuai dengan kesepakatan Helsinki. Nah, kalau di daerah lain itu hanya sedikit sekali. Salah satunya yang sering jadi contoh kan di Garut, ketika ada pasangan calon independen yang menang. Tetapi sekali lagi kemenangan pasangan calon independen ini pasca pemilu, pasca pilkada itu akan merepotkan. Kenapa? Karena kita tahu semua kebijakan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota ataupun gubernur dan wakilnya itu harus mendapat persetujuan DPRD. Nah, manakala calon independen duduk di sana, tidak ada support, backup ya, tidak ada backup, maka sulit mendapatkan backup. Inilah yang menyebabkan kenapa kemudian beberapa pasangan calon independen, bukan ada 4 ya pasangan calon independen yang menang, begitu dia terpilih dia kemudian masuk partai yang memiliki kursi di DPR. Gitu. Itu yang menjadi tantangan bagi calon-calon independen, walaupun sekarang sudah ada jalan yang terbuka lapang untuk mereka. Betul. Kita langsung tersambung dengan Pak Adi Aksa Daud. Selamat pagi Pak Adi Aksa. Selamat pagi Mbak Sidik. Selamat pagi Pak Adi Aksa. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Sidik. Bagaimana tanggapan Pak Adi Aksa Daud setelah kemarin putusan MK, Pak? Ya, saya kira ya, bagus itu keputusan karena menurut MK kan bahwa saya Mas Didik udah jelaskan semua saya kira bahwa persentase syarat dukungan itu tidak bisa didasarkan pada jumlah penduduk, itu kan. Jadi tidak semua penduduk itu punya hak pilih. Ya. Jadi pasal 41 ayat 1 dan 2 itu menghambat untuk orang itu mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan gitu. Jadi persyaratan perseorangan itu berbeda dengan syarat calon yang didukung parpol. Kalau syarat pencalonan ditentukan melalui perolehan suara berdasarkan daftar pemilih tetap gitu loh. Jadi kalau ini persentase penduduk. Jadi bunyi pasal itu memang harus dimaknai bahwa jumlah penduduk yang sudah memiliki hak suara yang tetap gitu. Jadi ini yang bagus dalam keputusan MK, walaupun ini tidak berlaku pada pemilihan serentak pada tahun 2015 ini pada pilkada serentak, tapi berlakunya pada 2017 termasuk berlakunya di DKI nanti gitu loh. Jadi saya kira itu Mbak dari saya. Baik, Pak, menurut Pak Adi Aksa, apa yang membuat calon independen ini tidak ingin menjadi calon dari perwakilan partai ataupun juga diusung oleh partai politik? Ya, calon independen kan dia lebih tidak mempunyai, kan pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita pada hari ini melalui sistem partai, ya kan. Tapi kenyataannya kan kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa kejadian di masyarakat, ya, sehingga pada masyarakat mengatakan kalau gitu lebih baik independen saja. Ada keterikatan tertentu, ada syarat-syarat tertentu, ada juga mohon maaf beberapa yang transaksional. Nah ini kan untuk mencegah ini maka teman-teman ya termasuk yang mendukung saya untuk maju, udah kita maju aja, kita coba gitu loh, ya bisa nggak gitu kan. Tapi kalaupun ada partai yang tertarik dengan program ide-ide kita untuk maju, ya kita lebih baik itu dua-duanya saja. Kenapa masalah? Nggak ada masalah. Tapi yang penting bahwa hari ini putusan MK itu mempermudah calon independen, karena tadi dasarnya kalau persentase syarat dukungan itu didasarkan pada jumlah penduduk, nggak semua penduduk punya hak pilih gitu loh. Itu buat independen kan. Ini pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 ini dinilai ini. Jadi ini dinilainya ini menghambat peroleh hak yang sama dengan pemerintah nih, yang bikin kan DPR waktu itu. Nah, kalau padahal kalau parpol syarat pencalonannya itu ditentukan melalui perolehan suara berdasarkan daftar pemilih tetap. Baik. Jadi itu aja Mbak. Jadi kalau menurut saya sendiri misalnya nih, saya juga belum menentukan saya maju atau tidak. Saya kan baru didaulat oleh Kamar Daud Ibrahim dan teman-teman untuk maju begitu. Ayo maju aja deh. Jalurnya coba pilih. Nah, kalau ada kemudian kita elektabilitasnya tinggi dan kemudian bisa, ya sudah. Kalau ada parpol yang melamar, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya independen gitu kira-kira. Tapi kalau elektabilitas saya rendah, untuk apa dipaksain? Dan saya juga tidak mau untuk menjadi orang nomor 2 lah gitu. Ada kemarin saya kemarin ketemu Pak Ahok, saya datang ke Gubernur DKI masalah pramuka yang ini malam ada kesaktian Pancasila. Lalu muncul di berita Adi Aksa istighfar jadi calon wagub. Saya bukan mencari kekuasaan, saya nggak mau. Jadi saya kita harus
menang dengan cara baik, kalah dengan cara baik. Kita harus mengakui Pak Ahok itu banyak terobosan-terobosan dia lakukan, good governance gitu. Jadi clean government. Jadi harus kita akui dong kelebihan orang. Kekurangannya kita tutupin. Gitu. Apa kekurangannya ya, manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi marilah kita coba membuat suasana yang kondusif gitu loh. Terus bukan berarti saya datang ke sana terus mau minta jadi wagub. Sorry deh. Saya bukan mencari kekuasaan, saya udah 5 tahun jadi menteri, udah capek berorganisasi, sekarang lagi pegang pramuka. Kalau yang didukung elektabilitas tinggi dan kemudian suasananya kondusif dan peraturannya mendukung, ya sudah. Kalau kemarin kan berat sekali, coba bayangkan, ya. Kemarin itu berat sekali, tapi kan ada putusan ini kan udah lumayan. Siapa yang bisa ngumpulin KTP? Misalnya ya, kalau kita punya KTP 7,5% dari 10 juta penduduk Jakarta itu, 750.000 fotokopi KTP, coba. Nah sekarang kan 7,5% dari 7 juta daftar pemilih tetap DKI, jadi sekitar 525.000 lah fotokopi. Itu lebih ringan kan, artinya bisa lah, kan begitu. Sehingga membuka peluang teman-teman yang lain untuk maju. Saya katakan itu kepada Pak Ahok, Pak Gubernur kemarin. Kebetulan waktu saya datang ke sana adalah soal pramuka dan beliau membantu penuh soal Jamboree Nasional tahun depan di Cibubur. Cibubur itu kan wilayahnya DKI. Dan beliau menyambut betul dah. Terus yang ngomong berdua, ya beliau cerita, maju Pak, saya juga bilang nanti ada saatnya kalau saya maju saya datang lagi ke Bapak. Jadi tapi kami penasaran Pak Adiaksa, kalau misalnya nanti ternyata banyak yang menitipkan amanah ke Pak Adiaksa, kira-kira bersedia atau enggak ini? Untuk apa tuh? Untuk maju gitu ke pilkada. Iya bersedia dong. Kalau memang banyak nanti elektabilitasnya tinggi bersedia. Tapi begini Mbak, semua orang yang lahir ke dunia ini, hampir semua, tidak semua, hampir semua, itu persamaannya dia gandrung pada harta dan tahta. Itu pasti. Persamaannya ya, hampir semua sama. Tapi perbedaannya itu terletak pada motivasi mendapatkannya, cara mendapatkannya, dan mengelola amanahnya ketika dia dapat. Baik Pak Adiaksa, motivasi, cara, dan amanah ya. Mudah-mudahan pemimpin kita amanah semuanya. Terima kasih Pak Adiaksa Daud sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas Didik juga. Ya, Pak Didik, tadi dikatakan bahwa ternyata memang karakter orang itu sangat menentukan dalam pencalonannya nanti, walaupun dan itu tantangan ke depan untuk calon independen. Ya, memang tetap berat buat calon independen meskipun jumlah dukungan di basisnya ke pemilih, tetapi sebetulnya masih besar itu angkanya. Praktek di negara lain lebih kecil, bahkan angkanya bisa sampai 50% dari apa yang kita miliki sekarang, kita atur di sini. Nah, dan pengalaman menunjukkan pilkada gelombang pertama dan gelombang kedua tidak banyak, paling 4 atau 5, saya lupa datanya, pasangan calon yang mampu meraih kemenangan. Kecuali di Aceh ya, kalau kita nggak bisa di Aceh karena Aceh memang kondisi situasi politiknya beda. Nah, kenapa mereka sulit meraih kemenangan? Karena sebetulnya kelemahan utama calon independen, dia nggak mempunyai infrastruktur politik ke bawah. Bagaimana menggalang massa untuk supaya bergerak ke surat suara dan memilih. Dan kemudian soal proses kampanye dan sebagainya ya. Tapi terlepas dari teknis itu, sebenarnya kan kita dalam bernegara ini tahu bahwa ada konstitusi dasar yang mendasari segala pasal yang ada setelahnya, begitu kan? Terutama permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan perwakilan dalam negara kita ini kan melalui partai politik. Lantas apakah ini kemudian menyalahi norma-norma yang berlaku atau bagaimana? Tapi kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut.